Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, kita kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 semester 1 ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Oke? Mari berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bagaimana? Masih tetap semangat belajar? Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah indahnya saling menghormati. Indahnya saling menghormati ini berkaitan dengan surat Al-Kafirun ya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang surat Al-Kafirun itu dikaitkan dengan bagaimana kita harus saling menghormati kepada sesama. Oke? Kita hidup di negara Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa daerah sini dengan bahasa daerah sana itu berbeda. Kemudian budaya bermacam-macam dan berbagai suku bangsa juga di Indonesia. Nah, Indonesia juga memiliki sebuah semboyan yang tertera pada gambar yang sedang kalian lihat saat ini. Itu ada gambar Garuda ya, dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah tahu artinya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kita berbeda, walaupun kita orang Jawa, di sana ada orang Papua, tetapi kita masih tetap Indonesia. Ada beberapa agama yang dianut masyarakat Indonesia. Agama kita apa? Ya, Islam. Ada agama Islam. Kemudian ada agama Kristen atau Katolik. Ya. Kemudian ada Hindu. Selain Hindu ada Buddha. Dan ada juga Konghucu. Bahkan ada beberapa yang menganut kepercayaan adat. Kita hidup dalam perbedaan. Hidup dalam perbedaan berarti kita harus saling menghargai, menghormati. Walaupun kita memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka, kita tidak boleh menjauhinya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai toleransi, ya, menghargai. Ketika kita memiliki teman yang beragama Kristen misalnya, ketika teman kita mau beribadah, persilahkanlah dia untuk beribadah terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke surat Al-Kafirun ya. Sebelum kita lanjut, mari kita baca terlebih dahulu sambil mengingat hafalan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kita masuk ke surat Al-Kafirun dan terjemahannya. Kalian bisa lihat itu ada arti dari surat Al-Kafirun. Kita baca dulu ya, supaya bisa lebih memahami bagaimana sebenarnya isi surat Al-Kafirun tersebut. Ayat pertama berbunyi, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang terakhir, untukmu agamamu,
untukku agamaku. Jadi surat Al-Kafirun ini artinya orang-orang kafir. Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Kalian tadi kan sudah baca ya, ada 6 ayat. Nah, surat ini merupakan surat ke-109 di dalam Al-Quran. Jadi kalian bisa temukan di belakang ya, bagian belakang, bagian surat-surat pendek itu di sana ada surat Al-Kafirun. Dan surat Al-Kafirun ini diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un turun terlebih dahulu, baru kemudian surat Al-Kafirun. Nah, turunnya di mana nih surat Al-Kafirun? Turunnya yaitu di kota Mekah. Seperti kebanyakan surat-surat pendek lainnya juga turun di kota Mekah. Nah, karena turun di kota Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Nah, kita masuk ke isi kandungan surat Al-Kafirun. Nah, pertama itu bahwa surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad. Jadi waktu itu Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan agama Islam. Tentu orang-orang kafir itu tidak suka ya, tidak suka dengan adanya agama Islam. Maka mereka berusaha untuk mengajak Nabi Muhammad untuk ikut menyembah apa yang orang-orang kafir sembah dan untuk tidak meneruskan apa yang tengah Nabi Muhammad kerjakan, yaitu berdakwah. Tapi karena Nabi Muhammad memiliki pendirian yang kuat, maka Nabi Muhammad tidak menyerah begitu saja. Nabi Muhammad tetap mempertahankan agama Islam. Makanya orang-orang kafir pada zaman itu harapannya pupus sudah terhadap Nabi Muhammad. Kemudian isi kandungan yang kedua itu Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Ya tentu saja, karena kan Nabi Muhammad memiliki tata cara ibadah sendiri. Nabi Muhammad agamanya Islam, pengikutnya juga Islam. Masa Nabi Muhammad mau mengikuti menyembah berhala? Ya kan tidak mau. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad menolak untuk mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir. Ya karena Nabi Muhammad sudah memiliki pendirian, sudah memiliki pegangan bagaimana tata cara ibadah orang-orang Islam saat itu. Dan isi kandungan yang ketiga, orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslim pun demikian. Nabi Muhammad tidak lantas dendam kepada orang-orang kafir. Beliau bahkan menyuruh untuk jalan masing-masing ya, jalan masing-masing di sini maksudnya Nabi Muhammad beserta umatnya yang beragama Islam untuk beribadah sesuai dengan cara mereka sendiri. Dan orang-orang kafir juga demikian, tidak boleh saling mencampuri dalam urusan ibadah atau akidah. Tetapi untuk urusan lain seperti tolong-menolong atau muamalah lainnya, mereka bisa saling membantu. Tetapi untuk urusan dengan Tuhan, karena Tuhan mereka tentu saja berbeda, ya mereka tidak berhak untuk ikut campur. Seperti itu ya. Kemudian isi kandungan surat Al-Kafirun yang terakhir adalah toleransi dan menghargai semua umat beragama. Kita tidak boleh saling menyalahkan, ya, tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh untuk saling menjelek-jelekan antara satu agama dengan yang lain. Kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga kedamaian bangsa ini, juga kedamaian dengan lingkungan sekitar. Oke? Demikianlah penjelasan singkat mengenai surat Al-Kafirun. Mari kita semua menghargai perbedaan. Tidak boleh saling menyalahkan, mengkafirkan, atau membeda-bedakan ya. Oke, sekian, terima kasih. Semangat belajar terus ya anak-anak. Kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa. Jangan menyerah, tetap semangat. Walaupun keadaan masih belum seperti yang kita harapkan, tetapi kita semua bisa untuk menjadi lebih baik apapun keadaan kita sekarang. Oke? Terima kasih, kita bertemu pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.